warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran matematika bersama Bu Novi. Kali ini kita akan masuk ke seri ketiga dari bab nilai mutlak, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak atau disebut juga absolute value inequality. Langsung aja kita lihat materinya. Masih ingat kan kalian tentang persamaan nilai mutlak? Nah, coba kalian tunjukkan pada garis bilangan ini manakah yang berarti mutlak X sama dengan 4. Iya, benar banget, yaitu di X sama dengan min 4 dan X sama dengan 4. Kenapa seperti itu? Karena kita mencari nilai X yang memiliki jarak 4 satuan terhadap titik asal atau titik 0. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Bedanya apa sih dengan persamaan? Iya, tandanya. Kalau dalam persamaan, tandanya menggunakan sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan, tandanya bisa menggunakan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Kita coba lihat bagaimana untuk kasus pertama, yaitu mutlak X kurang dari 4. Artinya apa sih? Artinya kita harus menunjukkan nilai X yang memiliki jarak kurang dari 4 satuan terhadap titik asal atau titik 0. Artinya kalau jaraknya kurang dari 4, kita bisa mencari yang 2, yang jaraknya 3, jaraknya 3,5, 3,6. Kalau disebutkan satu persatu, akan sangat banyak nilai yang memenuhi itu gitu ya. Artinya kita tidak dapat menunjukkan dengan menyebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Maka kita dapat menunjukkannya dengan menyebutkan batasan nilainya seperti pada garis bilangan ini. Garis bilangan ini dapat dibaca dengan X berada di antara min 4 dan 4. Atau bisa juga dibaca dengan X lebih besar dari min 4 dan X lebih kecil dari 4. Sudah jelas ya? Oke. Sekarang, bagaimana dengan mutlak X kurang dari sama dengan 4? Kira-kira bedanya apa ya dengan mutlak X kurang dari 4? Kalau dari tandanya jelas, ada tanda sama dengan. Artinya apa bedanya? Coba kita perhatikan perbedaan pada garis bilangan ini. Garis bilangan ini menunjukkan solusi dari mutlak X kurang dari sama dengan 4. Ada yang sudah tahu perbedaannya apa? Iya, bedanya pada tanda kurung dan titiknya. Jika pada sebelumnya kurungnya kurung biasa dan titiknya kosong atau berwarna putih. Sedangkan pada kasus ini kurungnya menjadi kurung siku dan titiknya menjadi hitam penuh atau terisi penuh. Artinya, perbedaannya ketika mutlak X kurang dari 4, nilai X sama dengan min 4 dan X sama dengan 4 tidak termasuk dalam penyelesaian. Sedangkan untuk kasus mutlak X kurang dari sama dengan 4, nilai X sama dengan min 4 dan X sama dengan 4 termasuk dalam penyelesaian. Maka dapat kita tulis menjadi seperti ini.
X lebih besar sama dengan min 4 dan X kurang dari sama dengan 4. Jadi, jika diminta mutlak X kurang dari C, maka nilai X yang memenuhi adalah X lebih dari min C dan X kurang dari C. Dan jika dimintanya adalah mutlak X kurang dari sama dengan C, maka nilai X yang memenuhi adalah X lebih besar sama dengan min C dan X kurang dari sama dengan C. Sudah jelas ya perbedaannya antara yang pakai sama dengan dan yang tidak pakai sama dengan. Kita lihat untuk pertidaksamaan yang tandanya lebih dari. Kalau sebelumnya tandanya kurang dari, sekarang kita ke tanda yang lebih dari dan lebih dari sama dengan. Contoh kasusnya untuk mutlak X lebih dari 4. Artinya apa sih? Kita akan mencari nilai X yang memiliki jarak lebih dari 4. Lebih dari 4 bisa 5, bisa jaraknya 6, bisa jaraknya 5,5, 5/4, atau 4/3, atau 4/7/8. Nah, sama seperti sebelumnya. Karena banyak sekali nilai yang memenuhi, maka kita cukup menyebutkan dengan batasannya. Dan di sini tandanya tidak pakai sama dengan. Artinya, min 4 dan 4 tidak masuk dalam penyelesaian. Maka di sini titiknya akan kosong. Nah, batasannya mulai dari min 4. Tapi diminta yang lebih dari kan, dari 4 jaraknya, berarti yang jaraknya 5 dan seterusnya. Berarti mulai dari min 4 ke kiri. Kan dimutlakin ya. Misalnya min 4 1/3 dimutlakan menjadi 4 1/3 dan itu lebih dari 4. Begitu. Makanya yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah sebelum dari min 4 dan sesudah 4. Begitu. Jadi, dapat kita tuliskan dengan X kurang dari min 4 atau X lebih dari 4. Jadi, untuk mutlak X lebih dari C, solusinya adalah X kurang dari min C atau X lebih dari C. Bagaimana dengan yang pakai sama dengan? Sama seperti solusi sebelumnya gitu ya. Artinya, jika pakai sama dengan, min C dan C-nya ikut dalam penyelesaian. Maka nanti di garis bilangannya harus titiknya penuh. Kalau min C dan C-nya ikut, berarti dapat kita tuliskan solusinya adalah X kurang dari sama dengan min C atau X lebih dari sama dengan C. Jadi kesimpulannya untuk sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak, kita punya 4 tipe pertidaksamaan nilai mutlak. Tipe yang pertama adalah mutlak X kurang dari C. Garis bilangannya akan seperti ini, ditandai dengan kurungnya kurung biasa, gitu ya. Min C dan C-nya tidak ikut karena tidak pakai sama dengan, maka titiknya di situ kosong atau tidak terisi. Saya tandai dengan warna putih. Dan garis kuning itu adalah bilangan-bilangan yang memenuhi pertidaksamaan. Atau dapat dituliskan himpunan penyelesaiannya adalah
dengan X lebih dari min C dan X kurang dari C dengan X anggota bilangan real. Lalu, kasus kedua atau bentuk yang kedua adalah mutlak X kurang dari sama dengan C. Maka garis bilangannya akan seperti ini. Terlihat ya bedanya. Kurungnya menjadi kurung siku dan titiknya menjadi terisi penuh. Maka, himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan dengan X dengan X lebih dari sama dengan min C dan X kurang dari sama dengan C dengan X anggota bilangan real. Berikutnya bentuk yang ketiga adalah mutlak X lebih dari C. Garis bilangannya akan seperti ini. Kurungnya kurung biasa, titiknya kosong. Karena tidak pakai sama dengan, berarti titiknya di min C dan C-nya tidak ikut. Lalu yang kuning ini menandakan nilai-nilai yang memenuhi untuk pertidaksamaan ini. Artinya, mulai dari min C hingga min sahingga, dan mulai dari C sampai dengan sahingga. Tapi ingat, min C dan C-nya tidak ikut. Gitu ya. Maka, himpunan penyelesaiannya dapat dituliskan dengan X kurang dari min C atau X lebih dari C dengan X anggota bilangan real. Begitu ya. Tipe yang terakhir yaitu pakai sama dengan. Artinya kurungnya di situ kurung siku dan titiknya terisi penuh. Berarti min C dan C-nya ikut dalam penyelesaian. Atau dituliskan himpunan penyelesaiannya adalah X dengan X kurang dari sama dengan min C atau X lebih dari sama dengan C dengan X anggota bilangan real. Nah, sampai situ untuk sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Sudah mengerti? Jika masih belum, kalian bisa ulang lagi menit-menit sebelumnya untuk lebih memahami materi ini. Kita akan lanjut untuk contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan solusi dari pertidaksamaan mutlak X lebih dari 9. Masih ingat ya garis bilangannya? Kalau dia lebih dari 9, berarti batasnya yaitu di min 9 dan 9. Ingat, tidak pakai sama dengan, maka bulatannya kosong atau tidak terisi penuh gitu ya. Nah, untuk daerahnya yang mana? Nah, daerahnya bisa saya highlight seperti ini nih. Karena lebih dari 9 berarti mulai dari min 9 ke kiri dan mulai dari 9 ke kanan yang jaraknya lebih dari 9 dengan titik asal begitu ya. Jadi dapat saya tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah X dengan X kurang dari min 9 atau X lebih dari 9 dengan X anggota bilangan real. Begitu ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X min 6 kurang dari sama dengan 8.
Nah, kalau tadi lebih dari, yang ini kurang dari. Maka kalau kurang dari, garis bilangannya dibatasi karena kurang dari sama dengan 8, berarti dibatasi oleh min 8 dan 8. Tapi karena ini pakai sama dengan, berarti bulatnya penuh, begitu ya. Lalu nilai si X yang di dalam kurungnya ini, X min 6-nya ada di mana sih? Nah, saya beri highlighter nilai yang kurang dari sama dengan min 8, kurang dari sama dengan 8 itu ada di sini ya. Berarti dapat saya tuliskan kira-kira penyelesaiannya seperti ini. Warnanya kurang jelas, saya ganti dulu ya. Si X min 6-nya ini lebih dari sama dengan min 8 dan kurang dari sama dengan 8. Karena kita mau mencari solusi nilai X, maka supaya X min 6-nya menjadi X, maka ini harus kita jumlahkan yang tengah dengan 6. Jika tengah kita tambahkan dengan 6, kita harus sama semuanya, kiri dan kanan juga harus ditambahkan dengan 6. Jadi min 8 tambahkan dengan 6, yang tengah tambahkan dengan 6, yang kanan juga tambahkan dengan 6. Jadi min 8 tambah 6 berarti min 2, X yang tengah, yang kanan menjadi 14. Inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nomor 2, yaitu X lebih dari sama dengan min 2 dan X kurang dari sama dengan 14 dengan X anggota bilangan real. Begitu kira-kira ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal atau contoh soal nomor 3. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X min 6 dikurang 6 kurang dari sama dengan 8. Nah, sebenarnya ini hampir mirip dengan soal sebelumnya. Kita buat dulu menjadi mutlaknya sendirian atau di satu sisi saja gitu ya. Jadi soal mutlak X min 6 kurang 6 kurang dari sama dengan 8 ini, min 6-nya harus kita habiskan dulu. Supaya habis kita tambahkan dengan 6, begitu ya. Kalau kiri tambahkan dengan 6, maka kanan juga tambahkan dengan 6. Maka sebelah kirinya menjadi mutlak X min 6, ini sudah menjadi 0, tidak perlu kita tulis lagi, kurang dari sama dengan 14, begitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa melihat batasannya pada garis bilangan. Karena batasannya adalah di yang kurang dari sama dengan 14, kita bisa batasi di min 14 dan 14. Ingat bulatannya penuh karena pakai sama dengan, begitu ya. Nah, karena kurang dari berarti daerahnya yang mana tuh? Iya, karena kurang dari daerahnya berarti yang ini, gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan dengan X, saya tulis di sebelah sini aja ya. Kita bisa tuliskan X min 6 akan lebih besar sama dengan min 14, berarti ya kurang dari sama dengan 14. Sama seperti tadi, berarti min 6-nya ini harus kita buat jadi 0, diapakan?
Iya, ditambah 6 ya. Berarti kalau tengah tambah 6, kiri dan kanan juga harus tambah 6. Jadi min 14 tambah 6. Yang tengah X min 6 tambah 6. Yang kanan berarti 14 ditambah 6. Min 14 ditambah 6 menjadi berapa? Iya, min 8. Yang tengah sudah menjadi X. Yang kanan berarti 14 tambah 6 jadi 20. Inilah solusi himpunan penyelesaian untuk soal nomor 3, yaitu X lebih besar sama dengan min 8 dan X kurang dari sama dengan 20 dengan X anggota bilangan real. Berikutnya untuk soal nomor 4. Soalnya, spesifikasi untuk mesin mobil menunjukkan bahwa piston memiliki diameter 3,8745 inci dengan toleransi 0,0015 inci. Hal ini berarti bahwa diameter yang diterima dapat bervariasi sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, yaitu sebanyak 0,0015 inci. Pertanyaannya, tentukan pertidaksamaan nilai mutlak yang mewakili masalah ini. Lalu, tentukan solusi dari pertidaksamaan tersebut. Jika kita lihat soalnya, dia punya toleransi 0,0015. Artinya, data tersebut atau diameter tersebut boleh bertambah 0,0015 atau berkurang 0,0015 inci. Lalu, artinya hal ini merupakan materi tentang harga mutlak, yaitu jarak selisihnya harus kurang dari 0,0015 karena yang ditoleransi hanya sampai 0,0015. Artinya kalau selisihnya lebih dari 0,0015 itu sudah tidak bisa ditoleransi atau tidak bisa diterima. Artinya barangnya reject begitu ya, atau barangnya rusak. Maka jika kita mau mencari suatu nilai yang memiliki selisih dengan diameternya yaitu 3,8745, karena selisihnya itu boleh lebih, harus kurang dari 0,0015 begitu ya, maka kita bisa bilang bahwa mutlak X kurang 3,8745 harus kurang dari sama dengan 0,0015. Kenapa pakai sama dengan? Karena 0,0015 masih dapat ditoleransi. Artinya ketika 0,0015 selisihnya masih boleh, begitu ya. Nah, ini pertanyaan A atau jawaban dari pertanyaan A. Lalu bagaimana dengan pertanyaan B? Solusinya apa? Seperti yang sudah kalian pelajari, bahwa ketika kurang dari sama dengan, artinya dibatasi mulai dari min 0,0015 dan dibatasi 0,0015. Karena ini pakai sama dengan, maka bulatannya penuh begitu ya. Lalu kalau kurang dari berarti daerahnya yang mana? Iya, daerahnya yang di sini. Karena hanya di toleransi 0,0015, tidak boleh lebih gitu ya.
di daerahnya di sini. Maka dapat kita tuliskan solusinya adalah X min 3,8745 harus lebih dari sama dengan min 0,0015 gitu ya, atau dan harus kurang dari sama dengan 0,0015. Iya, berarti ini harus dijumlah dengan 3,8745 masing-masing. Jadi di sebelah kiri min 0,0015 kita tambahkan dengan 3,8745 gitu ya. Yang tengah kita tambahkan juga dengan 3,8745. Lalu yang sebelah kanan juga sama, harus kita tambah dengan 3,8745 begitu. Maka yang tengah sudah menjadi X, yang kiri menjadi berapa? Iya, 3,8730. Lalu yang sebelah kanannya menjadi 3,8760. Jadi ukuran piston atau diameter piston yang ditoleransi adalah untuk yang ukurannya lebih dari sama dengan 3,8730 dan kurang dari sama dengan 3,8760. Begitu ya. Sampai situ kita sudah membahas beberapa contoh soalnya. Kalian bisa berlatih menggunakan soal-soal pada latihan terkait dengan materi pertidaksamaan nilai mutlak ini. Nanti kita ketemu lagi untuk mencari nilai solusi dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak yang sama dengannya masih menggunakan variabel atau soal-soal lain gitu ya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.